137 pengungsi Rohingya yang ditolak warga ditampung sementara di Gedung Serbaguna milik pemerintah Aceh. Pemerintah mengundang Muspida 3 provinsi untuk mencari lokasi penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya. Sebanyak 137 pengungsi Rohingya yang ditolak di sejumlah lokasi penampungan di Aceh Besar, kini ditampung di Balai Mesuraya, milik pemerintah provinsi di Banda Aceh. Mereka ditampung di lahan parkir bawah gedung dengan kondisi seadanya. Saat ini belum ada informasi resmi kemana mereka selanjutnya akan dibawa atau ditampung oleh pemerintah. Kedatangan pengungsi Rohingya sejak pertengahan November lalu kini menuai perdebatan warga. Warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi Rohingya dan meminta pemerintah untuk segera bertindak. Pengungsi kini menempati area depan kantor Gubernur Aceh karena sempat ditolak warga Lamreh, Aceh Besar. Pemerintah Aceh hanya mengantarkan saja ke Ladong. Ketika ada penolakan gimana? Di situ milik pemerintah. Jadi tidak mungkin, kita sudah koordinasikan ke pihak Ladong dan mereka sudah menerima, sudah sedang menunggu di sana. Jadi batas waktu itu yang diberikan pemerintah 1 minggu, Pak ya? Seminggu, nanti pihak NCR kita cari solusi lagi mungkin. Seminggu ini di mana yang akan kita tempatkan. Sejak pertengahan November lalu, ratusan pengungsi Rohingya kembali berdatangan ke Aceh dengan menggunakan kapal dan perahu. Para pengungsi yang berasal dari Myanmar ini tersebar di beberapa lokasi di Aceh. Terkait pengungsi Rohingya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan membantu para pengungsi atas alasan kemanusiaan. Ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian ya kita berharap ya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga dan tentunya IOM dan UNHCR ya bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung para pengungsi. Sementara pemerintah mengundang Muspida 3 provinsi untuk membahas tempat pengungsian sementara warga Rohingya. 3 provinsi ini meliputi Riau, Aceh, dan Sumatera Utara. Langkah ini murni diplomasi kemanusiaan. Pasalnya Indonesia bukan anggota dari konvensi pengungsi. Pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan karena negara bertugas melindungi hak asasi manusia. Yang sifatnya sementara, ya karena kita tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi, Komisi Tinggi Pengungsi tidak kita punya ikatan itu UNHCR ya kita hanya kemanusiaan, kita diplomasi kemanusiaan, harus menolong orang, harus menyelamatkan orang. Tapi rakyat Indonesia yang di dalam juga banyak yang mempersoalkan, loh Pak kami juga lapar, kami juga miskin gitu. Ya sama-sama ditolong, namanya negara itu tugasnya kan melindungi hak asasi manusia juga. Saat ini, jumlah pengungsi dari jumlah negara di Indonesia hampir mencapai 15.000 orang, termasuk pengungsi Rohingya. Penolakan warga banyak disebabkan karena ulah pengungsi sendiri. Warga Rohingya disebut tak tahu berterima kasih atas bantuan warga. Padahal juga banyak yang masih dalam kesulitan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi memastikan pemerintah hanya menampung sementara para pengungsi Rohingya. Pemerintah terus berkomunikasi dengan organisasi internasional terkait penolakan masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Untuk mengetahui penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rizka Dewi. Rizka, setelah terjadi penolakan oleh warga Aceh, lalu bagaimana dengan nasib pengungsi Rohingya yang saat ini ditampung sementara? Ya baik Juno dan juga saudara, memang benar setelah sempat beberapa kali terjadi penolakan di beberapa lokasi di Aceh Besar, saat ini para pengungsi Rohingya ditempatkan di Balai Mesuraya Aceh atau BMA yang terletak di Kota Banda Aceh. BMA sendiri merupakan gedung serbaguna milik pemerintah Aceh yang dipergunakan sebagai tempat untuk distribusi kegiatan-kegiatan dari pemerintah Aceh. Dan untuk saat ini juga di Balai Mesuraya Aceh juga
dibatasi akses masuk untuk warga-warga yang tidak berkepentingan terhadap para pengungsi Rohingya tersebut. Juno? Ya, Rizka, untuk saat ini bagaimana penanganan para pengungsi dan akan dikirim kemana saat nanti masa penampungan sementara berakhir? Ya, Juno dan juga saudara, untuk saat ini di penanganan di Balai Mesraya Aceh ini juga para pengungsi ditempatkan di lahan parkir atau di basement Balai Mesraya Aceh, dan juga untuk kebutuhan makan dan minum juga dipenuhi oleh para relawan setempat, dan juga di sini untuk para pengungsi juga masih dikawal oleh para relawan dan juga dari Palang Merah Indonesia, serta ada juga pengamanan dari pihak kepolisian dan juga dari Satpol PP. Namun untuk saat ini pihak UNHCR sejak kemarin sore sampai siang dini hari juga masih belum tidak terlihat di lokasi. Kemudian untuk keputusan atau kebijakan yang kami dapat, informasi yang kami dapat di sini adalah dari hasil rapat pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten serta kota dan pihak UNHCR juga, bahwa memang pemerintah sudah mendapatkan tempat untuk penempatan pengungsi Rohingya sementara, yakni di wilayah timur Aceh. Namun saat ini juga pemerintah masih menyiapkan tempat dan juga untuk keperluan tempat tinggal dan juga MCK para pengungsi Rohingya nantinya. Dan namun kami belum mendapatkan informasi detail terkait dengan lokasi penampungan yang disiapkan pemerintah tersebut. Namun rencananya juga evakuasi atau relokasi akan dilaksanakan di akhir pekan nanti terhadap para pengungsi Rohingya yang ada atau yang tersebar di beberapa titik di Aceh. Juno? Baik, kita harapkan ada temu solusi antara Lembaga Internasional UNHCR dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah Aceh bagi para pengungsi Rohingya. Terima kasih rekan Rizka Dewi dari Aceh. Dan saudara